Baik, selamat sore pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut kerjasama pengolahan anoda logam antara PT Antam Tbk dengan PT Loko Montrado pada tahun 2017 telah merugikan negara sebesar 100,7 miliar rupiah. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam Tbk Dodi Martimbang sebagai tersangka. Dodi Martimbang diduga melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Ia telah ditahan selama 20 hari pertama hingga 5 Februari 2023 di Rutan Polres Metro Jakarta Timur. Dalam perkara ini, Dodi Martimbang dinilai telah merugikan keuangan negara dalam proses pengolahan logam berkadar emas dan perak untuk menjadi emas batangan. Tindakan tersebut dilakukan bersama Marketing Manager UBPPLN PT Antam pada tahun 2017 Agung Kusumawardana dan Direktur Utama PT Loko Montrado Siman Bahar. Dodi Martimbang disebut telah melakukan kesepakatan dengan PT Loko Montrado dalam penukaran anoda logam kadar emas tinggi dan rendah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurut Jaksa KPK, Dodi Martimbang menyetujui penunjukan PT Loko Montrado sebagai perusahaan backup refinery tanpa adanya persetujuan dari direksi PT Antam. Tindakan ini juga diduga dilakukan tanpa melibatkan bagian Research and Business Development Manager dan bagian Legal Risk and Management PT Antam. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut Dodi secara sepihak mengambil kebijakan untuk tidak menggunakan jasa dari perusahaan yang sebelumnya telah menandatangani kontrak karya. Kebijakan tersebut tidak didukung dengan alasan yang mendesak. Dodi kemudian diduga memilih langsung PT Loko Montrado dengan direkturnya Siman Bahar untuk melakukan kerjasama pemurnian anoda logam tanpa terlebih dahulu melapor pada pihak direksi PT Antam. Dodi juga tidak menggunakan kajian hasil site visit yang dibuat oleh PT Antam yang menyatakan bahwa PT Loko Montrado tidak memiliki pengalaman maupun kemampuan teknis yang sama dengan PT Antam dalam pengolahan anoda logam. Selain itu, PT Loko Montrado juga tidak memiliki sertifikasi internasional dari London Bailan Market Association. Adapun UBPPLN PT Antam ini telah memiliki akreditasi kualitas dan kemurnian komoditas emas dan perak secara internasional dalam proses pengolahan dan pemurnian doré untuk menghasilkan emas dan perak murni dari tambang PT Antam di Pongkor dan Cibaliun, serta tambang perusahaan pemilik kontrak karya. Namun terjadi kebakaran di pabrik UBPPLN Pulau Gadung dan menyebabkan rusaknya sel elektrolis perak pada 16 Januari 2017, sehingga proses pemurnian tidak dapat dilakukan lagi, dan proses perbaikan alat tersebut membutuhkan waktu sampai Mei 2017. Sementara itu, UBPPLN PT Antam masih menerima pengiriman doré dari pelanggan. Namun, ex-General Manager Unit Bisnis Pemurnian dan Pengelolaan Logam Mulia PT Antam itu tanpa sepengetahuan direksi memerintahkan Agung Kusumawardana untuk mencari perusahaan pemurnian emas sesuai stok. Meskipun hanya UBPPLN yang mempunyai akreditasi memurnikan emas dalam skala besar, Agung Kusumawardana pun melakukan komunikasi dengan Siman Bahar sebagai dirut PT Loko Montrado yang bergerak di bidang perdagangan dan perindustrian secara umum, termasuk pengolahan barang-barang logam, baja, dan aluminium. Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara BPK pada 18 November 2022, jumlah kerugian negara dari kerjasama PT Antam Tbk dengan PT Loko Montrado dalam pengolahan anoda logam yang dihitung sebesar nilai emas dan perak yang seharusnya diterima sesuai kadar final anoda logam dikurangi realisasi nilai emas dan perak yang diterima dengan memperhitungkan biaya jasa pemurnian anoda logam yaitu sebesar 1.796.544.104 rupiah. Dalam perjanjian kerjasama antara PT Antam dan PT Loko Montrado terdapat beberapa poin yang dikesampingkan, seperti besaran nilai jumlah nilai pengiriman anoda logam yang tidak dicantumkan secara spesifik dalam kontrak dan tidak dilengkapi dengan kajian awal. Tanggal kontrak juga dibuat secara backdate. Dodi disinyalir menggunakan PT Loko Montrado untuk mengekspor anoda
angka logam, emas kadar rendah yang sebenarnya dilarang untuk diekspor. Ketika dilakukan audit internal di PT Antam, ditemukan adanya kekurangan pengembalian emas dari PT Lokomontrado kepada PT Antam. Pada tanggal 11 Oktober 2023 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Dodi Martimbang divonis 6,5 tahun penjara. Hakim Ketua Bambang Joko Winarno menyatakan Dodi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Hakim juga menghukum Dodi membayar denda sebesar 500 juta rupiah. Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan lamanya. Dalam menjatuhkan tuntutan itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menimbang sejumlah hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal yang memberatkan vonis adalah perbuatan Dodi yang tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dodi juga dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Namun, hal yang meringankan adalah sikap sopan Dodi selama persidangan, serta fakta bahwa ia memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum sebelumnya. Perbuatan yang dilakukan Dodi ini telah mencoreng citra PT Antam Tbk yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN di bidang pertambangan, yang menurut Jaksa Penuntut Umum KPK seharusnya menjadi teladan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Demikian berita sore ini, tetap waspada dan selalu ikuti perkembangan berita terkini lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.